Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga bahagia dan sehat selalu. Kali ini gue akan merangkum alur cerita film berjudul Cabin in the Wood yang dirilis tahun 2011. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang liburan ke kabin terpencil di hutan. Namun ternyata mereka menjadi bagian ritual yang dikendalikan organisasi rahasia. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film diawali dengan seorang gadis bernama Dana. Tak lama dari itu temannya bernama Jules datang. Ia menyuruh Dana untuk bersiap-siap berlibur. Kemudian muncul lagi seorang pria bernama Kurt. Dia pacarnya Jules dan juga temannya Kurt bernama Holden. Kurt mengajak mereka semua berlibur ke pondok keluarganya yang terletak di tengah hutan. Singkat cerita, saat mereka ingin pergi, datang lagi seorang pria bernama Marty yang suka menghisap cerobong asap berbentuk knalpot itu. Dan pada akhirnya mereka berangkat ke tujuan. Tapi tanpa mereka sadari terlihat seorang pria yang memantau mereka dari atap bangunan. Di tengah perjalanan, Jules mencoba mencari jalan di Google Maps, namun jalan itu tidak ada dimanapun. Di sisi lain, dua pria bernama Gary dan Steve seperti sedang memantau para remaja tersebut. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah pom bensin yang sangat kumuh dan kotor. Lalu muncullah seorang pria tua dan mengatakan kalau pom bensin itu sudah tidak berfungsi lagi. Pada akhirnya mereka meneruskan perjalanan dengan mengikuti jalan saja. Saat di terowongan, tanpa mereka sadari ada seekor burung tiba-tiba menabrak sebuah dinding transparan saat melewati jurang itu. Mereka pun tiba di kabin tersebut dan mereka segera mencari kamar masing-masing. Namun ketika Holden memasuki salah satu kamar, ia melihat cermin yang menembus kamar Dana. Kaca itu nampaknya hanya bisa tembus jika dilihat dari kamar Holden. Karena Holden pria baik, ia memberitahukan tentang kaca itu pada teman-temannya. Holden mengajak Dana bertukar kamar agar Dana tidak khawatir akan ada yang mengintipnya. Tanpa mereka semua sadari, ternyata di setiap kamar terdapat sebuah kamera pengintai, yang mana Gary dan Steve sedang memantau mereka dari kantornya. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari seseorang, yang ternyata pria tua pemilik pom bensin tadi. Ia mengatakan tentang makhluk kuno yang sangat mengerikan, namun para pekerja itu malah tertawa dan mengabaikannya. Lalu para pegawai di sana sedang bertaruh untuk hal seram apa yang akan mendatangi para remaja di kabin itu. Di sisi lain, saat para remaja itu bersenang-senang, Steve dan Gary ikut berjoget. Lalu saat mereka memainkan sebuah permainan truth order, tiba-tiba saja pintu basement terbuka dengan sendirinya. Lalu Kurt menantang Dana untuk pergi ke dalam basement itu. Saat Dana melihat barang-barang di dalam sana, tiba-tiba mendengar suara teriakan Dana. Mereka semua penasaran dan ikut ke basement itu. Lalu Dana menemukan buku misterius yang berisi cerita keluarga Buckner. Marty menyuruh Dana berhenti membacanya, namun Kurt menyuruh Dana membaca mantra dalam bahasa Latin di buku itu. Hingga akhirnya setelah Dana selesai membaca mantranya, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang bangkit dalam tanah sambil membawa senjata tajam. Saat zombie berjalan menuju ke kabin itu, Gary mengumumkan pemenang taruhan yang mereka buat sebelumnya. Lalu di kabin, Marty mempunyai firasat buruk tentang kabin ini. Lalu ketika Kurt dan Jules sedang bercocok tanam di hutan, para karyawan asik menontonnya. Lalu tiba-tiba para zombie datang dan mulai menyerang mereka berdua. Kurt mencoba melawan namun zombie itu sangatlah kuat. Kurt akhirnya pasrah melihat pacarnya tewas di depan matanya sendiri. Steve mengayunkan sebuah alat dan darah pun mengalir di sebuah mangkuk untuk persembahan makhluk kuno. Lalu lanjut di part 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.